Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum kita melakukan kegiatan coaching hari ini, sebagai langkah awal nanti saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Siska. Yang pertama nanti saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini ya Bu Siska. Jadi pada kegiatan coaching hari ini nanti Bu Siska akan saya tanyai seperti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach atau belum, seperti itu ya Bu Siska. Kemudian nanti juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi dari pertanyaannya Bu Siska, seperti itu. Kemudian pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Siska, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini ya Bu Siska? Oke, siap Bu Lydia, terima kasih atas waktunya. Mengenai kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Begitu. Baik Bu Siska, untuk pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Siska observasi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu ini Bu, mendengarkan secara aktif dan memberi pertanyaan yang berbobot. Baik. Kemudian indikator ketercapaian apa yang diinginkan oleh Bu Siska dalam proses coaching hari ini ya? Indikator yang ingin saya capai pada coaching hari ini itu, saya ingin coach saya itu dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah dalam mengatasi permasalahannya. Begitu. Baik Bu Siska, demikian praobservasi kali ini. Silakan Bu Siska melakukan coaching terhadap coach Ibu. Terima kasih Bu atas kesempatan. Assalamualaikum Bu Siska, bagaimana kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar saya baik Bu Novia. Ya, dengar-dengar nih Bu, akan ada yang mau disampaikan. Iya Bu, betul. Ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Novia. Ya, hari ini kita tidak banyak waktu ya Bu, mungkin hanya sekitar 15 sampai 20 menit untuk kita ngobrol-ngobrol. Jadi kira-kira nih apa yang ingin Ibu Siska sampaikan? Jadi gini Bu Novia, di sekolah saya ini itu terlihat anak-anak itu banyak yang merasa bosan Bu ketika mengikuti pembelajaran. Setelah saya amati, ternyata rekan-rekan guru ini memberikan pembelajarannya itu masih dengan cara yang monoton dan berceramah. Padahal sebenarnya kan mereka ini bisa ya Bu ya memanfaatkan sarpras yang ada di sekolah seperti LCD atau proyektor gitu ya, yang bisa dimanfaatkan untuk media pembelajaran. Sepertinya rekan-rekan guru ini belum ada inisiatif untuk menggunakan media tersebut. Mereka masih sering mengajar itu dengan metode ceramah, sehingga anak-anak itu banyak yang merasa bosan, jenuh gitu loh Bu ketika mengikuti pembelajaran. Baik, jadi setelah saya tangkap dari yang Bu Siska sampaikan, kalau saya garis bawahi bahwa pembelajaran rekan-rekan guru dari Bu Siska ini kurang variatif, betul begitu Bu? Betul Bu, sangat kurang variatif sehingga model pembelajarannya itu ya masih monoton itu saja. Ya. Jadi kira-kira dari percakapan kita kali ini apa yang ingin Ibu Siska harapkan? Saya sih inginnya ada perubahan ya Bu ya, jadi perubahan dalam penyampaian materi pembelajaran yang ada di kelas Bu, sehingga tidak monoton dengan ceramah saja. Kira-kira perubahan apa yang ingin Bu Siska harapkan? Perubahan yang saya ingin harapkan itu seperti metode, terus model pembelajarannya, media pembelajaran itu lebih bervariatif. Misalnya ini menggunakan aplikasi yang sekarang ini sedang in ya Bu ya, seperti Quizzes, membuat slide presentasi. Jadi itu menurut saya itu bisa lebih baik dan bisa lebih variatif, sehingga anak itu lebih giat lebih antusias gitu Bu dalam proses pembelajaran. Oke, baik Ibu, dari yang Ibu Siska sampaikan tadi, pembelajaran yang variatif, kemudian menggunakan media dan
model pembelajaran. Bisa dikatakan bahwa kondisi yang ideal berada pada level 10 gitu ya Bu. Nah untuk sekolah Ibu kira-kira ada di level berapa Bu? Kalau di sekolah mungkin levelnya masih di 5 ya Bu ya. Karena lebih banyak guru-guru senior yang ya tahu sendiri lah. Jadi kalau untuk level atasnya itu masih butuh perjuangan lah Bu gitu. Baik, berarti masih di level 5 ya Bu ya. Kira-kira di level berapa agar pembelajaran ini dikatakan lebih bervariatif lagi Bu? Saya sih inginnya bertahap ya Bu ya. Mungkin 7 dulu lah gitu. Jadi karena kalau langsung level yang lebih tinggi itu sepertinya agak sulit dan semua kan juga butuh proses. Baik, dari level 5 ke level 7. Kira-kira apa yang Ibu Siska lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu? Sebenarnya sih saya juga masih memikirkan ya Bu ya, apa rencana tindakan yang akan saya lakukan. Tapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau pendampingan individu begitu Bu. Jadi antara saya dengan rekan-rekan guru face to face gitu secara bergantian. Mungkin itu. Nah, berarti Bu Siska akan melakukan mentoring untuk merencanakan pendampingan. Kira-kira selain mentoring, adakah strategi yang pernah Ibu terapkan di teman-teman itu agar lebih nyaman? Mungkin ini Bu, yang sudah pernah saya konsultasikan dengan kepala sekolah itu dan maka kurikulum itu membuat semacam workshop atau pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi itu khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran yang bervariatif. Baik Ibu, berarti Ibu sudah merencanakan tentang mentoring, pendampingan, dan pelatihan. Ya, dari ketiganya ini kira-kira yang mana yang lebih cepat terrealisasi? Menurut saya sih mentoringnya itu workshop. Yang mentoring kalau workshop itu perlu persiapan yang matang ya Bu ya. Yang mungkin perlu sebentar dan tidak sebentar gitu dan biayanya juga tidak sedikit. Jadi mungkin ya mungkin itu Bu. Untuk kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support dari siapa saja Bu? Yang jelas support yang saya butuhkan ya dari semua teman-teman guru ya Bu ya, rekan-rekan yang ahli dalam bidang IT yang sudah menggunakan metode pembelajaran yang sudah terkini lah Bu ya, seperti Krisis dan lain-lainnya tuh bisa seperti Pak Udin atau Bu Lydia gitu kan sudah mahir ya Bu dalam IT gitu. Berarti jenengan akan melakukan mentoring dengan cara berkolaborasi ya. Kira-kira kapan Bu rencana ini mau direalisasikan? Insya Allah mungkin minggu depan Bu. Dalam waktu dekat ini akan saya lakukan kolaborasi dulu dengan rekan-rekan guru mencoba untuk melakukan mentoring. Ya, baiklah Bu Siska, dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan itu gambaran bagaimana terjadinya perubahan Bu. Jadi pada rekan sejawat dengan cara mentoring, kemudian dibantu rekan-rekan guru yang memiliki keahlian IT dalam memanfaatkan metode pembelajaran di sekolah. Begitu Bu. Alhamdulillah, berarti Bu Siska sudah ada gambaran ya bagaimana menciptakan metode pembelajaran yang lebih bervariatif ya Bu ya. Saya sudah tidak sabar lagi mendengar cerita-cerita dari Ibu setelah melakukan mentoring dengan rekan guru. Mungkin percakapan kita ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Ibu bisa berjalan dengan lancar gitu Bu. Lain kali kalau misalnya ada yang mau diceritakan, siap Bu. Nanti saya akan bercerita lagi kalau misalnya memang saya sangat membutuhkan masukan dari. Baik Bu Siska, lain kali kalau ada yang mau diceritakan langsung bisa menghubungi saya saja ya Bu. Ya, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya untuk mendengarkan keluh saya. Semoga yang saya lakukan bisa lebih bermanfaat dan bisa terjadi perubahan pada rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya. Ya, baik Bu Siska, selamat berjuang. Terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Siska. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lydia. Bu Siska tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Novi. Iya betul Bu, sudah selesai. Alhamdulillah. Baik, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Siska lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Alhamdulillah tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur data, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci
untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya, Bu. Baik, Bu Siska, menurut saya sebagai observer, ini tadi coaching Bu Siska dengan Bu Novi sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Dan Bu Siska juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Novi, sehingga Bu Novi dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Seperti itu ya Bu Siska. Pertanyaan terakhir saya, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan Bu Siska? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching yang saya lakukan dengan Bu dia, yaitu saya ingin cara lebih memahami lagi Bu alur Tirta, sehingga kita nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Bu Siska, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lydia. Ya. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Novi. Gimana kabarnya Bu Lydia? Alhamdulillah baik Bu Novi. Nah, baiklah Bu Lydia, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bu Lydia. Baik. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini. Pada kegiatan coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apa sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Kemudian apa sudah sesuai dengan alur Tirta apa belum? Kemudian apa sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ya, pertanyaan pertama untuk Bu Lydia ya, kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini, Bu Lydia? Baik Bu Novia, jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Novia. Baiklah, kemudian pertanyaan kedua untuk Bu Lydia, kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bu Lydia observasi? Baik Bu Novi, jadi kompetensi yang secara spesifik dan apa yang ingin saya observasi adalah mendengarkan aktif dan memberi pertanyaan berbobot seperti itu. Ya, baiklah. Kemudian indikator ketercapaian apa yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching hari ini? Kalau indikator ketercapaian yang saya inginkan dalam proses coaching hari ini adalah saya ingin coach saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya seperti itu Bu Novia. Baiklah Bu Lydia, demikian pro-observasi kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coaching. Terima kasih Bu atas kesempatan. Ya, sama-sama Bu Lydia. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bu Lydia? Alhamdulillah Bu Siska, kabar saya sehat-sehat pagi. Oke, alhamdulillah saya turut senang Bu mendengarkan kabarnya Bu Lydia. Tapi saya amati hari ini sepertinya ada yang diwikirkan Bu, karena kelihatan tidak bersemangat dan cenderung muram gitu. Mungkin mohon izin ya Bu ya, kalau boleh tahu kira-kira apakah ada yang bisa saya bantu Bu? Iya Bu Siska, jadi sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu, namun saya itu bingung mau mengutarakannya seperti apa dan kemana. Jadi kira-kira apakah Bu Siska ada waktu? Mohon maaf loh Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Bu Siska. Insya Allah ada waktu Bu, dan jangan sungkan, tidak mengganggu saya kok Bu. Monggo. Terima kasih ya Bu Siska, alhamdulillah. Jadi gini Bu, beberapa hari yang lalu itu belakangan ini saya sering merasa tidak nyaman, pikiran saya seperti tidak tenang gitu Bu Siska. Jadi apa Bu yang bisa saya bantu ini untuk mengatasi ketidaknyamanan tersebut? Dan kira-kira ada harapan apa yang mungkin kita bisa sepakati dari pembicaraan hari ini?
Jadi saya berharap ya Bu Siska mendapatkan ketenangan setelah saya nanti bisa menceritakan keluh kesah saya kepada Bu Siska. Mungkin ada lagi yang ingin diharapkan, Bu? Saya berharap nanti juga mendapatkan solusi yang yang bisa saya cari pemecahan masalahnya nanti dari Bu Siska. Oke, semoga nanti kita bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Jadi permasalahannya yang Ibu Lydia hadapi itu seperti apa? Monggo diceritakan. Bu Siska ingat tidak, beberapa hari yang lalu itu saya ditegur oleh Bapak Kepala Sekolah karena waktu itu Bapak Kepala Sekolah kan melakukan kunjungan ke kelas-kelas begitu Bu Siska. Jadi saya mendapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah. Oh, oke. Saya ingat tuh yang waktu itu. Tapi bagaimana bisa Bu, Bu Lydia dapat teguran? Lalu kira-kira apa yang menyebabkan Bu Lydia dapat teguran dari Bapak Kepala Sekolah? Kalau menurut saya Bu Siska sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius Ibu. Tidak terlalu serius Bu. Tidak seriusnya itu seperti apa ya Bu ya? Iya Bu, jadi Bapak Kepala Sekolah itu yang waktu hari lalu itu mengkritik saya tentang kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan murid-murid saya. Begitu. Kalau boleh tahu kesepakatan kelasnya bagaimana Bu, dan apa ada kesepakatan kelas yang memberikan hukuman fisik atau seperti apa sehingga sampai Bapak Kepala Sekolah melakukan kritik seperti itu? Jadi sebenarnya sepertinya ya Bu, beliau itu kurang berkenan ketika saya membuat kesepakatan kelas dengan mencantumkan salah satunya memberikan denda kepada murid saya ketika melanggar tata tertib dan tidak melaksanakan piket. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu izinkan saya bertanya dulu. Selama ini apakah yang Ibu lakukan dengan melakukan denda ini membayar terhadap murid itu yang ada di kelas itu bagaimana? Jadi begini Bu, seperti yang saya ceritakan tadi ya Bu, saya itu mencantumkan itu juga karena kesepakatan bersama dan usulan dari murid-murid saya, dan pembayaran denda itu saya kembalikan lagi loh Bu pada kelas sebagai kas untuk keperluan kelas. Berarti uang itu tidak ke panjenengan kan ya Bu ya? Tidak ke Bu Lydia kan berarti Tidak uangnya? Bu Siska. Lalu mengapa Ibu Lydia ini menggunakan denda sebagai alternatif ketika murid itu melakukan keluar dari tata tertib, melakukan tidak mengerjakan tugas, tidak piket, dan tidak melakukan kesepakatan yang sudah disepakati? Jadi begini Bu Siska, saya melakukan itu supaya murid-murid saya itu paham dengan sanksi dan konsekuensi. Jadi mereka itu sadar kalau melanggar otomatis mereka akan mendapatkan konsekuensi atau sanksi dengan membayar denda tersebut. Sehingga uang jajan mereka menjadi berkurang dan tidak melakukannya lagi Bu Siska. Oke, sebenarnya ide itu bagus Bu Lydia. Cuma kesepakatan kelas yang mewajibkan anak untuk membayar denda supaya tujuannya itu positif. Tetapi Bu, jadi kesepakatan yang mewajibkan anak untuk membayar denda itu supaya tujuannya positif. Ketika anak sayang dengan uang jajannya yang harusnya digunakan untuk membayar denda itu jadi dapat lebih, giat lagi belajar gitu ya Bu ya? Iya Bu Siska. Tapi bagaimana Bu? Bagaimana hasilnya saat melakukan sanksi tersebut yang Ibu ketahui? Sedangkan kondisi murid kita itu saat ini kan juga berbeda ya Bu ya. Ada yang menengah, ada yang tidak mampu begitu. Bagaimana Bu? Iya sih Bu Siska, betul juga ya. Jadi kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya, dan selama ini saya menyamaratakan kondisi ekonomi murid-murid saya Bu Siska. Iya Bu, jadi sekarang rencana Bu Lydia untuk menyelesaikan masalah ini apa Bu? Iya Bu, jadi saya berniat meninjau ulang kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya Bu Siska. Oke, sebuah rencana yang sangat bagus. Kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Ya Bu Siska, saya juga berencana bahwa saya nanti akan menemui kepala sekolah dan saya juga akan menyampaikan pada beliau bahwa saya meninjau ulang kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid saya itu Bu Siska. Oke, luar biasa Bu Lydia, langkah penyelesaiannya yang Ibu ambil itu sangat bagus dan saya setuju dengan ide itu.
Syukurlah Bu, jadi sekarang saya juga merasa lebih tenang, lebih lega. Karena jujur ya Bu, saya itu takut salah gitu, salah dalam mengambil langkah, dalam penyelesaian permasalahan ini gitu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan gitu Bu Siska. Iya, alhamdulillah Bu, saya juga merasa senang dan sangat bersyukur. Pada akhirnya Bu Lydia sudah merasa lega, sehingga Ibu sudah merencanakan rencananya tadi ya, dan sudah komitmen yang akan Ibu lakukan ini apa Bu? Apakah ada batas deadline-nya? Iya Bu Siska, jadi untuk itu saya akan melakukan secepatnya, saya akan eksekusi secepatnya Bu Siska. Oke, terima kasih. Lalu selanjutnya dukungan apa ini Bu yang kira-kira butuhkan untuk melaksanakan komitmen tersebut? Kalau terkait masalah itu ya Bu Siska, juga ada dalam pikiran saya. Jadi saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya untuk meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah kami buat. Ide bagus sekali itu Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, dan Bu Lydia dapat bekerja kembali dengan suasana hati yang lebih ceria lagi seperti biasanya. Baik Bu Siska, terima kasih banyak atas waktunya Bu Siska, sehingga saya juga sekarang merasa lebih lega, lebih merasa enakan gitu Bu Siska. Terima kasih. Ya, amin. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum Bu Lydia. Waalaikumsalam Bu Novia. Ya, gimana kabarnya Bu Lydia? Alhamdulillah baik Bu Novi. Ya, Bu Lydia tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Siska. Alhamdulillah sudah Bu. Ya, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Lydia. Pertama, apa saja yang sudah Ibu Lydia lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Baik Bu, jadi saya sudah melakukan coaching dengan Alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusinya. Ya, baik Bu Lydia. Menurut saya sebagai observer, ini tadi coaching Bu Lydia dengan Bu Siska ya sudah berjalan dengan baik, dan juga alurnya juga sudah sesuai dengan Alur Tirta. Dan saya lihat Bu Lydia juga sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Siska, sehingga Bu Siska ini dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching ya. Pertanyaan terakhir buat Bu Lydia, kompetensi apa lagi yang ingin Bu Lydia kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja dilakukan? Baik Bu Novia, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja saya lakukan adalah dengan cara lebih memahami lagi Alur Tirta, belajar lagi, kemudian sehingga kita nantinya juga dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi tentunya Bu Novia. Ya, baik Bu Lydia. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Ya, demikian observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam Bu Siska. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik Bu. Oke, sebelum kita melakukan coaching sebagai langkah awal, saya akan memberikan pertanyaan kepada Bu Novia. Ya. Pertama, saya akan mendiskusikan rubrik penilaian hari ini Bu pada kegiatan coaching hari ini. Coach dan Coach akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah sesuai dengan rubrik penilaiannya ya Bu. Iya Bu. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, kemudian apa sudah memberikan pertanyaan berbobot pada Puji, dan bagaimana Puji tersebut merespon pertanyaan dari coachnya. Iya. Nah, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching ya Bu Novia, Iya Bu. seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Novia, Iya. kompetensi coaching apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching hari ini? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu Siska. Oke, baik Bu Novia. Terus pertanyaan kedua, kompetensi
mana yang secara spesifik yang ingin Bu Novia kembangkan? Kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu adalah mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oh begitu. Ya. Jadi indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Novia dalam proses coaching hari ini? Ya, indikator ketercapaian yang saya inginkan dalam proses coaching ini adalah saya ingin coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya, Bu. Oke, demikian Bu Novia observasi kali ini. Sekarang silahkan Bu Novia melakukan coaching terhadap kucinya sehingga mudah-mudahan lancar ya Bu. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Bu. Ya, sama-sama Bu Siska. Assalamualaikum Bu Novi, apa kabar? Apakah Bu Novi hari ini sehat-sehat? Waalaikumsalam Bu Lydia, alhamdulillah saya baik dan sehat. Alhamdulillah Bu, saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Novi sepertinya terlihat tidak sedikit bersemangat dan tidak kelihatan ceria ya Bu Novi ya. Tidak seperti biasanya. Biasanya kan Bu Novi energik. Mohon izin ya Bu, kalau boleh tahu kira-kira apa ada yang bisa saya bantu Bu Novi? Nah, itulah Bu, sebenarnya saya ini memang ada sedikit permasalahan ya, namun saya bingung mau mengutarakannya ini kemana gitu. Kira-kira apakah Bu Lydia ada waktu? Kalau memang ada, mohon maaf loh Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan jenengan. Baik Bu Novi, insya Allah saya ada waktu Bu. Jangan sungkan ya Bu, Bu Novi tidak mengganggu. Iya, ya. Alhamdulillah kalau begitu Bu Lydia, terima kasih Bu sebelumnya. Jadi begini, beberapa hari ini saya ini sering tidak nyaman. Pikiran saya tidak bisa tenang Bu. Seperti itu ya Bu Novi. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanannya Bu Novi itu, kira-kira apa yang Bu Novi harapkan dari hasil pembicaraan kita ini nanti Bu Novi? Ya, saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya ini kepada Bu Lydia. Baik Bu Novi, kira-kira ada hal lain yang ingin Bu Novi dapatkan dari pembicaraan kita ini nanti? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya setelah berkeluh kesah dengan Bu Lydia, seperti itu Bu Lydia. Baik Bu Novi, semoga kita nanti bisa mendapatkan pemecahannya ya Bu ya. Ya. Jadi permasalahannya Bu Novi seperti apa? Silakan diceritakan. Begini Bu Lydia ingat kan? Waktu beberapa hari yang lalu ketika Bapak Kepala Sekolah melakukan kunjungan di kelas-kelas. Waktu itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah karena Oh ya, insya Allah saya ingat ya Bu Novi ya. Tapi bagaimana bisa Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Novi mendapat teguran dari kepala sekolah? kalau menurut saya itu Bu ya, sebenarnya masalahnya ini tidak terlalu serius Bu. Seperti itu. Tidak seriusnya seperti apa ya Bu Novi kira-kira? Itu Bu, kepala sekolah ini mengkritik saya tentang kesepakatan kelas yang saya buat bersama dengan murid-murid saya. Oh begitu ya Bu Novi. Kalau boleh tahu ya Bu Novi, kesepakatan kelas yang bagaimana Bu? Apa ada kesepakatan kelas yang memberikan hukuman fisik atau seperti apa sehingga sampai Bu Novi dikritik seperti itu? Ya, jadi seperti ini. Sepertinya kepala sekolah ini beliau kurang berkenan ketika saya membuat kesepakatan kelas dengan mencantumkan salah satunya yaitu memberikan denda kepada murid ketika melanggar tata tertib dan tidak melaksanakan piket. Oh jadi masalahnya seperti itu ya Bu Novi? Iya. Saya sejujurnya ini menyampaikan kepada beliau bahwa saya ketika membuat kesepakatan kelas ini dengan mencantumkan memberi denda jika siswa melanggar tata tertib dan piket kelas itu juga bersama murid-murid saya Bu ya. Jadi
Dan murid-murid saya ini yang mengusulkan adanya kesepakatan kelas itu. Dengan ketika melanggar, maka akan mendapatkan denda. Seperti itu. Oh, jadi masalahnya begitu ya, Bu Novi. Kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu. Selama ini, apa yang Ibu Novi lakukan dengan melakukan denda membayar terhadap murid yang ada di kelas itu, Bu Novi? Ya, seperti yang sudah saya ceritakan tadi, bahwasanya saya melakukan kesepakatan kelas ini kan juga atas usulan dari murid-murid juga, ya kan, Bu? Mereka menginginkan pembayaran denda, dan saya kembalikan lagi kepada kelas sebagai kas untuk keperluan kelas. Jadi dendanya ini masuk ke dalam kas, Bu. Dan kasnya ini untuk keperluan kelas, seperti itu. Oh, berarti pembayaran denda itu untuk keperluan kelas ya, Bu? Betul. Bukan untuk Ibu sendiri ya? Mengapa Ibu Novi menggunakan denda sebagai alternatif pada murid ketika tidak mengerjakan tugas seperti itu, tidak melaksanakan piket dan tidak melaksanakan kesepakatan yang sudah disepakati? Ya, saya melakukan itu supaya murid-murid saya ini sadar dengan mereka melanggar, maka mereka akan otomatis mendapatkan konsekuensi, yaitu membayar denda, sehingga uang jajan mereka menjadi berkurang. Dan dengan adanya konsekuensi ini, harapannya mereka tidak melakukan dan tidak mengulangi perilaku yang melanggar itu. Seperti itu. Sebenarnya itu sudah bagus idenya Bu Novi ya, tentang kesepakatan kelas yang mewajibkan anak-anak untuk membayar denda supaya tujuannya positif. Namun ketika anak sayang pada uang jajannya yang harus digunakan membayar denda itu, dan dapat lebih giat belajar lagi, seperti itu ya Bu Novi ya. Tapi begini Bu, bagaimana hasilnya saat Ibu melakukan sanksi tersebut? Yang kita ketahui ya Bu ya, kondisi ekonomi murid-murid kita itu kan di bawah rata-rata, seperti itu. Iya. Ada yang dari ekonomi yang tidak mampu begitu, terus ada yang dari ekonomi yang mampu. Iya ya Bu ya, saya kok tidak memikirkan sampai ke sana ya Bu ya. Jadi pikiran saya ini saya menyamaratakan kondisi ekonomi semua murid-murid saya Bu ya. Ya Bu, jadi sekarang rencana Ibu Novi apa untuk menyelesaikan masalah yang sedang Bu Novi hadapi? Iya Bu, mungkin saya akan meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid Bu. Sepertinya itu. Baik, itu sebuah rencana yang bagus ya Bu Novi. Lalu kira-kira apa masih ada hal lain yang akan Bu Novi lakukan? Mungkin yang akan saya lakukan lagi yaitu yang pertama tadi saya akan meninjau kesepakatan kelas, kemudian saya akan saya akan menemui kepala sekolah dan akan menyampaikan kepada beliau bahwa saya akan meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah saya buat bersama murid-murid. Wah, luar biasa ya Bu Novi, langkah penyelesaiannya yang Ibu Novi ambil itu sudah sangat-sangat bagus dan saya setuju dengan ide Bu Novi. Ya, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah Bu. Salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini. Apalagi ini sudah berurusan dengan atasan kita Bu. Ya, baik Bu Novi. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur akhirnya Bu Novi juga bisa merasa lega. Kemudian komitmen apa yang akan Bu Novi lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan deadline waktunya? Ya, mungkin saya akan mengambil langkah secepatnya untuk melakukan eksekusi terhadap apa yang akan saya tinjau tadi, yaitu meninjau kesepakatan kelas dan akan menyampaikan kepada kepala sekolah terkait ini. Baik Bu Novi, lalu selanjutnya dukungan apa ya kira-kira yang Bu Novi butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Novi tersebut? Ya, dukungan yang saya butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut, mungkin yang pertama saya akan berusaha berkomunikasi dengan murid-murid saya untuk meninjau kembali kesepakatan kelas yang sudah kita buat.
Wah, ide bagus sekali itu ya Bu Novi. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu. Dan Bu Novi juga dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang lebih ceria lagi. Iya Bu, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Bu Lydia dan terima kasih banyak atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, sehingga saya sekarang sudah merasa enakan dan lega setelah berbicara dengan jenengan. Baik Bu Novi, saya juga gitu sama-sama. Apabila ada mungkin ketidaksesuaian dengan rencana yang akan Bu Novi lakukan tadi, mungkin bisa memakai cara yang lain. Gitu ya Bu Novi. Ya. Assalamualaikum Bu Novia. Waalaikumsalam Bu Siska. Bu Novia tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Lydia? Ya sudah Bu. Oke, sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bu Novia. Yang pertama, apa saja yang sudah Bu Novia lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya sudah saya lakukan, yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya Bu Siska. Oh gitu. Oke. Menurut saya sebagai observer ini tadi, coaching yang dilakukan Bu Novia dengan Bu Lydia Iya. sudah berjalan dengan baik dan juga alurnya sudah sesuai dengan alur tirta. Dan Bu Novi sudah menggali dengan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Lydia sehingga Bu Lydia dapat menemukan solusi-solusi permasalahannya. Dan coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip coaching. Kemudian pertanyaan terakhir yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa yang ingin Bu Novia kembangkan berdasarkan coaching yang baru saja selesai Bu Novia lakukan? Berdasarkan coaching sudah saya lakukan, kompetensi yang ingin saya kembangkan berdasarkan coaching yaitu saya ingin melakukan coaching secara lebih mendalam lagi dengan alur tirta, sehingga kita nantinya dapat melakukan coaching yang lebih baik lagi Bu Siska. Oke, begitu. Oke. Terima kasih Bu Novia. Semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching lagi dengan lebih baik. Demikian observasi kita hari ini. Saya akhiri. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima